wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Nuansa Lombok sore edisi 5 Mei 2015 kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Eka Islami, berikut informasi yang pertama. Baik pemirsa, setidaknya 4 desa 3 kecamatan di Lombok Barat terendam banjir sejak jam 6 sore kemarin. Banjir kedua di bulan Mei ini kembali merendam ribuan rumah warga di kabupaten itu yang kembali disebabkan oleh jebolnya tanggul pengaman Sungai Babak yang telah dialihfungsikan sebagai jembatan jalan bypass Bil. Hujan deras yang terjadi sejak siang kemarin langsung menyebabkan beberapa daerah di Lombok Barat terendam banjir. Pantauan tim liputan media ini mencatat jika terjangan banjir terparah di Lombok Barat terdapat di Kecamatan Labu Api, Gerung, dan Kediri. Di Kecamatan Labu Api ini misalnya air telah masuk ke perumahan warga hingga menggenangi perabot dan mebler warga. Air kiriman dari Sungai Babak yang disebut tidak memiliki tanggul saat ini terjadi sejak jam 10 malam kemarin. Saat warga tengah beristirahat, tiba-tiba dikejutkan dengan genangan air yang memasuki rumah mereka. Informasi sementara yang diperoleh tim liputan media ini adalah pasca pembangunan jalan bypass Bil volume 2 yang melintas di atas Sungai Babak, tanggul pengaman sungai tersebut sudah tidak berfungsi karena sebagiannya telah digerus untuk dibuat menjadi jembatan. Kondisi inilah yang disebut oleh sebagian warga sebagai penyebab banjir yang tercatat saat ini menggenangi setidaknya 4 desa di 3 kecamatan. Sampai berita ini diturunkan, masih bisa belum dikonfirmasi berapa kerugian yang ditanggung warga akibat kejadian tersebut. Dan Lombok TV, Lombok Barat. Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya menetapkan 2 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek bantuan bibit sapi program Bumi Sejuta Sapi. Kedua orang tersangka merupakan pegawai dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga merupakan anggota tim panitia dari penerima dan pemeriksa barang dalam proyek BSS tersebut. 2 orang tersangka baru yang telah ditetapkan Kejaksaan Tinggi NTB menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit sapi untuk program Bumi Sejuta Sapi merupakan anggota dari tim panitia penerima dan pemeriksa barang, yaitu inisial LP dan AN. Kedua orang tersangka ini merupakan pegawai dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peran pelaku dalam proyek pengadaan bibit sapi ini yaitu sebagai memeriksa dan pengawas apakah bibit sapi tersebut sudah diterima atau tidak oleh kelompok peternak yang menjadi sasaran dari program BSS. Namun dalam kenyataannya pelaku tidak pernah menjalankan perannya sesuai dengan tugas yang telah diberikan karena kedua tersangka tidak mengetahui berapa jumlah bibit sapi yang diterima oleh kelompok peternak tersebut. Kasipenkum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTB Made Sutape mengatakan penetapan kedua orang tersangka ini merupakan pengembangan dari fakta persidangan kedua orang terdakwa kasus ini yaitu Zainal Wardi dan Samsul Bahri. Tetap dari instansi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ya. Mungkin dari tim dan pemeriksa barang. Tim penerima dan pemeriksa barang. Tim pengawasnya ya, tim penerima dan pemeriksa barang. Ya. Seperti diketahui, kasus ini berawal dari temuan Dewan yang melihat ketidakberesan bantuan bibit sapi di Sumbawa, yang kemudian kasus ini dilaporkan ke Inspektorat. Lembaga audit internal ini kemudian turun cek lapangan dan menemukan bantuan sapi bermasalah. Seharusnya bantuan diberikan dalam wujud sapi, tapi diberikan dalam bentuk uang tunai 4 juta rupiah dan disunat 1 juta per peternak. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Komunitas Wirabakti Airsoft Club merayakan hari ulang tahunnya yang ketiga. Kegiatan itu diselenggarakan bertepatan dengan HUT Kodam Udayana yang ke-58. Pada kesempatan itu, organisasi pecinta olahraga menembak senapan angin ini juga memberikan santunan kepada 150 anak yatim. Di hari jadinya yang ketiga, organisasi pecinta olahraga menembak senapan angin yang bertepatan dengan HUT Kodam Udayana ke-58 menggelar kegiatan sosial dengan memberikan santunan kepada 150 anak yatim yang bertempat di Masjid Al-Mutakin Korem 162 Wirabakti.
Dalam acara itu dihadiri langsung Danrem 162 Wirabakti lalu Rudi Irham Serigede yang juga merupakan pembina dari komunitas Wirabakti Airsoft Club. Nah, kita berharap dengan umurnya baru 3 tahun, tapi dia harus menunjukkan prestasi. Jadi dia harus terus berlatih. Kemudian ulang tahun yang ketiga ini kita berharap dia menjadi introspeksi dari organisasi itu sendiri. Sejauh mana dia kemampuannya sekarang. Menurutnya perayaan HUT merupakan hal yang sangat penting karena dengan dirayakan maka sebuah organisasi bisa mengevaluasi sejauh mana perkembangannya setiap tahun. Sementara itu menurut Islahuddin dalam keterangan persnya kepada sejumlah wartawan mengatakan komunitas Wirabakti Airsoft Club terdiri dari berbagai macam latar belakang, baik latar belakang profesi, suku, dan agama. Kita sekarang ini lagi mau mengarah ke itu karena kemarin kita sudah masuk dalam satu federasi yaitu Federasi Airsoft Indonesia yang mana. Lebih lanjut, Islahuddin juga menegaskan ke depan komunitas ini juga akan mengarah ke olahraga prestasi karena saat ini mereka bernaung di Federasi Airsoft Club Indonesia yang setiap tahun rutin mengadakan lomba kejuaraan menembak senapan udara di tingkat nasional. Maesara, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Nuansa Lombok Sore. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Wiratmanya dan rekan saya Eka Ismaili dan rekan saya Sahdan dalam acara Coffee Time. Anak biasanya lebih siap memasuki pendidikan dasar, mana yang dia inginkan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Kita berusaha, manajemen kita perbaiki juga. Berprestasi, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Siswa, guru maupun sekolah ini akan kita bawa sebagai agen perubahan terdepan dalam kualitas dan inovasi, yaitu kami selalu menjadi yang pertama. Yang kita akan capai dalam nilai anak-anak, harapannya lebih tinggi. Sekolah ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Pemirsa, itu tadi liputan pada Dunia Sekolah edisi hari ini. Tetap saksikan Dunia Sekolah pada hari dan jam yang sama. Selamat datang di dunia warna MCO. Warna adalah karakter, inspirasi,
Ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna Emco cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Pemirsa, Kota Mataram berada pada status darurat bencana. Hal ini terjadi setelah ratusan rumah warga yang ada di sejumlah wilayah di ibu kota provinsi NTB ini kembali terendam banjir. Seperti lelah terus-terusan diterjang banjir, warga korban banjir pun beramai-ramai menuntut perhatian pemerintah agar segera menormalisasi sungai-sungai pemicu banjir di Kota Mataram. Salah satu wilayah di Kota Mataram yang kembali terendam banjir yakni Kelurahan Kekalijaya, Kecamatan Skarbela. Di kelurahan ini tercatat puluhan rumah warga yang ada di bantaran Sungai Ancar terendam banjir oleh luapan sungai. Berdasarkan pantauan Lombok TV, Sungai Ancar sendiri meluap sekitar pukul 6 petang. Meluapnya Sungai Ancar akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram itu menyebabkan puluhan rumah warga di lingkungan Kekalik Kijang, Kekalik Barat dan Gerisak terendam banjir dengan ketinggian sekitar 70 cm. Untuk mencegah air tidak masuk ke dalam rumah, warga pun langsung membangun tanggul darurat dari karung berisi pasir. Banjir kiriman yang melanda lingkungan Kekalik Barat dan lingkungan Gerisak ini merupakan banjir yang kedua kalinya yang terjadi hanya dalam kurun waktu 3 hari terakhir ini. Di mana sebelumnya banjir yang lebih parah akibat luapan Sungai Ancar juga menerjang wilayah ini pada hari Sabtu kemarin. Seperti lelah menghadapi banjir yang seperti telah menjadi tradisi, warga korban banjir pun ramai-ramai menuntut perhatian pemerintah agar segera melakukan normalisasi dan memperbaiki tanggul Sungai Ancar yang dianggap sudah tidak mampu lagi menampung debit air akibat diguyur hujan lebat. Belian pokok tanggulnya bagusan. Apa nih Pak? Nih baran tanggul Pak. Nih melin ronjong meli atasan, bu nih meli atasan ya. Ane kas tunggal banjir baraan belabur ai beli bararwe sane banjir jarin. Aba berembenta nane sampai le dalam lain bararwe sane. Berembenta nane pemerintah ada yang turun jokanu. Bararwe sane kan lete ninjo ada yang serio arwe apa-apa. Mungkin suatu saat kan namanya serian kan ada bantuan kayak apa lentam berdiri ini koko ini ada yang baraan wah ada banjir barasane. Selain meminta pemerintah segera menemukan solusi mengatasi permasalahan banjir, warga korban banjir juga berharap ada bantuan tanggap darurat yang disalurkan oleh pemerintah Kota Mataram. Sebab akibat pemukimannya terus-terusan dilanda banjir, para pengrajin tahu tempe ini mengaku tidak bisa lagi berproduksi. Sementara itu, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram Senin siang kemarin, membuat sejumlah sungai di Kota Mataram kembali meluap dan menggenangi pemukiman warga. Di mana berdasarkan data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, sebanyak 13 kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Mataram pada hari Senin sore hingga malam kemarin kembali terendam banjir dengan ketinggian sekitar 30 cm hingga 1 meter. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Sementara itu, status Mataram yang ditetapkan menjadi darurat bencana langsung disikapi pemerintah daerah setempat dengan menggelar rapat koordinasi tanggap darurat banjir. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Mataram itu, seluruh SKPD dan camat terkait diminta terus bersiaga menanggulangi banjir yang diprediksi masih terjadi dalam beberapa hari ke depan. Rapat koordinasi tanggap darurat bencana banjir ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Mataram Haji Muhammad Roliskana, serta digelar di ruang Kenari, kantor sekretariat daerah setempat.
Dalam rakor tanggap darurat banjir ini, Wakil Wali Kota Mataram meminta setiap SKPD terkait serta seluruh camat yang wilayahnya diterjang banjir untuk melaporkan dampak serta langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menanggulangi banjir yang terjadi pada hari Sabtu serta Senin kemarin. Di mana dari hasil laporan yang ia terima terdapat 12 kelurahan di 4 kecamatan di Kota Mataram terendam banjir. Dari 12 kelurahan tersebut, dampak paling parah akibat banjir itu dirasakan oleh warga yang tinggal di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Babakan, Kelurahan Tanjung Karang, serta Kelurahan Kekalijaya. Sedangkan terkait penanganan banjir, baik SKPD terkait maupun pemerintah kecamatan mengaku langsung melakukan penanganan, baik itu dengan membangun posko bencana hingga menyalurkan bantuan tanggap darurat. Mendengar kondisi serta dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir itu, Wakil Wali Kota Mataram pun meminta seluruh tim terus bersiaga menanggulangi banjir yang diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan tersebut. Selain itu, seluruh SKPD serta camat juga diminta untuk meningkatkan koordinasinya. Dan untuk mencegah SKPD yang saling menyalahkan dalam penanganan banjir itu, Wakil Wali Kota Mataram menyatakan diri untuk memimpin langsung penanganan darurat banjir di Kota Mataram. Tugas kita untuk urusan penanganan dan pasca penanganan banjir ini, Pak, ya. Semua instrumen yang Bapak punya, personil yang Bapak punya, saya minta tolong untuk dikerahkan. Kemudian juga bisa terintegrasi dengan baik, ya. Jangan overlapping di lapangan, ya. Maka untuk itu saya yang langsung menjadi, ya, saya langsung menjadi apa istilahnya? Saya langsung menjadi komandannya gitu, ya. Ada diri pada saling kesalahan di lapangan yang bisa ngantek. Selain meminta camat dan jajarannya serta SKPD terkait lainnya untuk tetap siaga, Mohan juga meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera menemukan solusi agar kedepannya Kota Mataram bisa terbebas dari banjir. Di mana dalam menangani masalah banjir ini, Dinas PU diminta untuk tidak hanya melakukan penanganan di lokasi banjir, namun juga menangani masalah yang terjadi di daerah hulu sungai. Dan dalam menangani masalah hulu yang selama ini kerap sebagai pemicu datangnya banjir kiriman, dirinya meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Mataram juga menghimbau masyarakat menjadikan musibah banjir ini sebagai sebuah pelajaran berharga agar lebih peduli terhadap lingkungan. Sebab semakin menyempit serta dangkalnya sungai-sungai di Kota Mataram juga tak terlepas dari kurangnya kepedulian masyarakat yang kerap mendirikan bangunan di wilayah sepadan sungai maupun menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.